Ya, bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia, Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi. Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur teks eksposisi, kaidah teks eksposisi, dan sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Contohnya saja, topik kesehatan. Di situ kita bisa melihat ada beberapa kata-kata seperti olahraga, pandemi, serum, obat, vaksin, dan lain sebagainya. Topik kehutanan misalnya, di situ mungkin saja ada penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, sektor kehutanan, dan lain-lain. Topik wisata, istilah yang muncul mungkin saja di antaranya wisatawan domestik, pariwisata, proyek wisata, keindahan alam, warisan budaya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan atau konjungsi. Misalnya, hubungan kausal, sebab akibat, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Hubungan syarat, jika, jikalau. Hubungan kronologis, keterangan waktu, pertentangan, perbandingan. Sebelum itu, kemudian, saat, sebaliknya, berbeda halnya, tetapi, namun, dan lain sebagainya. Tiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Kata kerja mental atau disebut juga dengan verba. Tingkah laku adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental misalnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, tersakiti, dan lain-lain. Contohnya, kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Kata kerja menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan atau pemilihan. Contoh yang lain, Rina menikmati musik yang dimainkan oleh Rian. Ada kata kerja menikmati. Bahrul memikirkan tawaran yang diberikan oleh atasannya. Ada kata memikirkan. Andi bersemangat sekali mengikuti lomba lari. Ada kata bersemangat. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia,
iya, dan lain sebagainya. Contoh, kemarin si Renata membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah dibuat film. Kata ini dalam kalimat tersebut mengacu atau menjadi kata rujukan pada novel berjudul Laskar Pelangi yang disebut pada kalimat sebelumnya. Contoh lainnya, banyak mengonsumsi air putih, sangat baik untuk kesehatan. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut. Kata tersebut di akhir kalimat merujuk kepada kalimat sebelumnya, yakni banyak mengonsumsi air putih sangat baik untuk kesehatan. Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta terpilih dari hasil Pilkada DKI Jakarta 2017. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kata beliau mengacu kepada Anies Baswedan. Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia. Di sana terdapat bangunan Monumen Nasional atau Monas yang menjadi simbol kenegaraan Indonesia. Kata di sana mengacu kepada kota Jakarta yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain-lain. Teks eksposisi lebih sering menggunakan kata yang bersifat denotasi, yaitu bermakna yang sebenarnya. Contoh kalimat persuasif. Buanglah selalu sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap terjaga bersih. Ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Ayo berolahraga secara teratur setiap hari agar tubuh tetap sehat. Mari kita terapkan pola hidup yang sehat. Marilah kita masing-masing berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dengarkan paragraf persuasi berikut ini. Telah menjadi pemandangan umum di Indonesia bahwa rokok adalah suatu asumsi wajib bagi orang yang sudah mengalami kecanduan rokok, yang kemudian membuat orang tersebut selalu merokok dengan tidak memandang tempatnya. Kapanpun, dimanapun, seperti di jalan, di depan rumah, di kampus, atau bahkan saat berkendara, mereka tetap saja merokok. Rokok merupakan hal yang sangat negatif yang seharusnya dihindari oleh masyarakat, karena rokok dapat merusak kesehatan, bukan hanya kesehatan perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar yang terkena asap rokok. Paragraf persuasi berikutnya. Pendidikan adalah suatu hal yang amat sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Terlebih lagi di zaman modern seperti saat ini, dengan pendidikan Anda bisa mendapatkan kehidupan dan sertifikasi yang layak. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika semua lapisan masyarakat mengerti akan pentingnya arti pendidikan. Jadi, ciri kebahasan eksposisi mencakup
kata perujukan, kata persuasif, kata teknis, konjungsi, kausalitas, dan kata kerja mental. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah eksposisi. 1. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas atau menentukan tema. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Melakukan sejumlah pengamatan tentu. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca atau pengamatan. Contohnya, 1. Pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi hujan. 2. Kesemrautan kehidupan di suatu kota. 3. Pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Yang keempat, sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Atau yang kelima, akibat-akibat pada bencana lingkungan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan, kerangka utama dan perincian topik. Yang pertama, tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Yang sebelah kanan ada perincian topiknya. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Yang keenam, memberi judul tulisan sesuai dengan konteks cerita. Oke, anak-anak, kita coba perhatikan contoh secara lengkap berikut ini. Fakta hukum di Indonesia. Semestinya, hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang sudah secara tegas mengatur hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi, faktanya kerap kali terjadi ketidakadilan hukum yang dapat merugikan banyak orang. Hukum bisa saja tegas, namun menjadi mendadak tumpul ketika dihadapkan dengan koruptor. Itulah terjadi saat ini. Paragraf ini termasuk paragraf tesis. Berikutnya, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia menerima hukuman yang tingkatannya masih terbilang ringan. Bahkan ada koruptor yang mendapatkan tunjangan fasilitas mewah, padahal sudah dianggap merugikan negara. Seringkali kita melihat berita bahwa seorang maling, pencopet, dan penjamret dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah kita mengetahui koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Tergolong ke dalam rangkaian argumen. Berikutnya, hukum di Indonesia itu bisa dibilang hanya tegas terhadap rakyat kecil. Contohnya kasus yang pernah menimpa nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, ia terancam dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh ironis dan tidak adil memang apabila dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh koruptor. Paragraf ini tergolong penegas ulang. Oke, demikian pelajaran kita anak-anak hari ini. Dengan harapan kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik.
Terima kasih. Semangat belajar.